Ainul Yakin Al-Bawiyani. Ainul Yakin Al-Bawiyah. Pokoknya cari sudah DR titik Ainul Yakin Al-Bawiyani. Nanti cari kemungkinan ada di situ kalian. Tapi kalau di syuting ini saya berkepentingan mendokumentasikan paling tidak nanti ini bukan untuk riak ya. Paling tidak ini jadi saksi saya untuk masuk surganya Allah. Nanti di setel ini di akhirat ya. Jangan dikira iyu-iyu ini yang cantik-cantik begini nggak direkam oleh Allah. Direkam apa enggak? Direkam. Kita ini di dunia ini pakai rekaman ini saja udah bisa. Apalagi malaikat di samping kanan dan kiri kita ini pasti rekamannya lebih canggih. Lebih canggih. Nanti dihisap, disetel. Siapa namanya tadi? Dipanggil namanya ini. Melisa katanya. Melisa. Nunggu setelan videonya Melisa saja bertahun tak? 1 hari sama dengan 1000 tak? Yang lain ini antri semua. Kalau amalannya nggak bagus, capek antrinya. Matahari sudah dekat katanya gitu kan. Mataharinya itu seolah-olah 1 jengkal dengan kepala. Itu miliaran tahun nunggu antrian orang yang dihisap. 1 orang saja ini kalau orangnya kaya lama sekali, makanya jangan kaya-kaya ya. Boleh kaya asalkan orangnya sedekah. Kalau sedekah nanti bagus setelannya. Wah, dipanggil Melisa. Enggak bisa kita bohong. Enggak bisa berapologi karena semuanya sudah rekaman yang ditampil. Nah, makanya kalau pengen rekamannya bagus di dunia harus berbuat bagus. Kalau di dunia ngantuk misalnya, pas ketemu temannya direkam, hari apa saya kok bisa ngantuk begitu ngaji misalnya. Lama nanti itu rekamannya di setel itu. Lebih lama dari umur dunia. Antrinya saja lebih lama dari umur dunia. Umur dunia ini kan baru berapa ribu tahun saja dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam sampai sekarang ini ya, itu baru perkiraan paling 5000 tahun. 5000 tahunan saja. Sementara nanti orang yang dihisap ini satu persatu, umat manusia ini lamanya ini miliaran tahun. Artinya ini lebih lama kehidupan alam hisap. Wah, ngeri pokoknya dah. Tapi kalau ngaji begini enggak. Bagi orang yang ngaji insya Allah masuk surga yakin sudah. Masuk surga. Kalau enggak masuk surga nanti kalian ya komplain sama guru-gurunya ya. Maksudnya komplain kalian mau numpang, masuknya numpang. Makanya itu perlu minta tolong sama guru-guru sampai nanti nyambung kepada Nabi Muhammad. Nah, gitu caranya. Ya kalau sudah nggak sanggup mau masuk surga bawa sendiri, congok rekaman amalnya sudah banyak anunya misalnya ya. Banyak WhatsApp-nya. Oke, saya lanjutkan pembahasan apa ini kok belum saya kemarin ya. Sudah nyampe mana ini? Wajib sudah ya. Tapi nggak semuanya wajib ya. Beginilah, saya terangkan secara singkat-singkat. Sebenarnya ini hanya mengulang karena kalian saya yakin sudah sangat paham. Wajib kemarin sudah ya. Jadi sesuatu yang itu pasti bisa diterima oleh akal itu wajib. Ya, diterima oleh akal itu wajib. Wajib maksudnya pasti. Yang muhal itu adalah sesuatu yang akal sehat ini tidak bisa menerima. Akal sehat tidak bisa menerima. Contohnya kalau Allah disebut misalnya Allah itu sama dengan makhluk, ya akal pasti nolak. Allah itu misalnya disebut tidak ada. Itu mustahil. Karena apa? Allah itu punya sifat wajib, pasti Allah itu wujud. Ya namanya wujud Tuhan kita pasti dia dahulu. Kalau misalnya Allah itu enggak dahulu, ada makhluk di sebelumnya Allah misalnya. Ya berarti itu yang hebat, bukan Allah. Kemudian sifat yang ketiga adalah baqa. Baqa artinya apa? Kekal. Tuhannya rusak misalnya, mati, hidup lagi. Tuhannya busuk seperti Fir'aun misalnya. Ya berarti itu pasti bukan dan seterusnya. Baqa apalagi?
Mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. maksudnya berdiri sendiri tidak butuh kepada siapapun. Artinya mandiri, berdiri sendiri tidak butuh. Kemudian apa lagi? Wahdaniyat Maha Esa, pasti Tuhan itu satu. Kalau misalnya Tuhan kita ini banyak, kehidupan ini pasti kacau. Jangankan Tuhan ini yang ngatur alam semua. Orang laki-laki saja kalau kawin dua ya, istrinya ada dua, berantakan karena ada dua ibu rumah tangga ya. Nah, itu berantakan. Misalnya kayak kalian misalnya punya bapak dua, kan bingung. Katanya bapak satunya ke barat, katanya bapak satunya ke timur. Nah ini pasti terjadi berantakan. Kemudian yang namanya Allah itu wahayun, wahdaniyat, hayat, pasti hidup. Kalau Tuhan kita mati, ya itu bukan Tuhan pasti. Qadirun, ya berkuasa, muridun maha berkehendak, alimun maha mengetahui, sami'un maha mendengar, al-basir maha melihat, mutakalim maha berfirman. Terus lanjut kudrat iradat sam'un basar, sama ya, ayatun ilmu kan mustamat. Yang berikutnya ya, kebalikan dari sifat itu namanya sifat muhal. Artinya Allah itu tidak mungkin bersifat sebaliknya yang dari yang 20. Oh misalnya Allah itu bisu, tidak mungkin. Bagaimana Allah bisu kemudian dia itu akan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, kepada malaikat Jibril, kepada hambanya? Ya pasti Allah itu tidak bisu. Oh kalau Allah buta, tidak mungkin Allah itu buta. Hambanya saja bisa melihat, apalagi Allah. Pasti Allah itu bisa mengetahui segala sesuatu, mengetahui dan tidak buta, mendengar, tidak tuli. Artinya kalau mendengar berarti Allah itu tidak tuli. Lanjut. Intinya kebalikan daripada itu adalah sifat apa ini? Hujan ini. Oke. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mungkinin kafilihi. Jaiz itu adalah segala sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin juga tidak terjadi. Kenapa kok begitu? Karena Allah itu memang betul-betul punya kekuasaan yang absolut. Kekuasaan yang absolut itu apa artinya? Allah itu tidak terbatas kekuasaannya. Allah mau bikin hujan, ya mau-maunya Allah. Kalau ntar lagi Allah bikin misalnya terang, panas, ya terserah Allah. Pertanyaannya misalnya ya, Allah itu mampu nggak misalnya? Boleh nggak Allah itu, jaiz itu mungkin ya, mungkin dilakukan atau tidak? Mungkin Allah itu membuat wajahnya orang sama di dunia? Mungkin. Mungkin Allah bikin wajahnya manusia di muka bumi ini berbeda? Mungkin. Jadi Allah sama-sama mungkin boleh membuat wajahnya kita berbeda-beda, atau mungkin wajah kita juga sama. Jadi Allah itu nggak wajib bikin wajah sama atau berbeda, tidak wajib, terserah Allah. Allah mau bikin banjir, ya apa kata Allah. Itulah jaiz namanya ya. Berikutnya adalah sifat tentang sifat Allah, sifat Nabi ya. Nabi yang wajib apa ini? Sifat yang wajib kita ketahui, sifat wajib. Wajib maksudnya pasti, yang dimiliki oleh Rasul itu ada 4. Satu apa itu? Sidik, jujur, amanah, percaya, kebalikannya dari sidik apa? Sidik. Apa artinya? Sidik jujur ya. Kalau misalnya ada nabinya pembohong, mungkin enggak kalian bisa enggak ikut misalnya sama seorang nabi ternyata nabinya pembohong? Enggak mungkin orang ikut kalau ada nabi pembohong. Jangankan nabi, kalau jadi ustadz saja pembohong ditinggalkan sama orang. Jadi nabi itu enggak mungkin pasti dia itu jujur ya. Sidik benar, jujur.
Kebalikannya kizib bohong. Yang bohong itu ya laki-laki ya. Laki-laki mungkin mantan pacarnya kalian itu baru pembohong. Yang sukanya gombal. Makanya kalau masih belum kawin jangan percaya. Jangan percaya. Dan itu kalau cowok begitu enggak mungkin jadi nabi, enggak mungkin jadi kiai kalau sudah suka bohong ya. Karena sifat-sifat orang hebat itu yang pertama pasti jujur. Jujur dalam ucapan, ya benar dalam hati, sesuai dengan tindak. Gitu. Jadi bukan hanya bibirnya manis ternyata tidak sama dengan hatinya. Apa yang ada di hati mesti dia dibuktikan dengan tindakan. Itu namanya sidik. Ya, nggak suka hoax sekarang itu hoax ya. Banyak hoax sekarang ini. Jadi jangan percaya dengan hoax. Lihat di profil akun Facebook, Telegramnya, bagus sekali fotonya, ya Allah, ini orang luar biasa gantengnya gitu kan, kalian lihat kan? Ternyata foto tidak sama dengan aslinya. Lah ini hoax sekarang, banyak hoax. Jangan percaya foto. Memang foto itu cenderung lebih ganteng daripada aslinya. Nggak tahu kalau perempuan ya, begitu juga perempuan. Perempuan juga mungkin begitu, fotonya lebih cantik daripada aslinya. Banyak orang terjebak gara-gara ya foto profil akun. Nah ini tidak bisa jadi nabi, tidak bisa kalau begitu ya. Karena nabi itu sidik. Yang kedua amanat itu dapat dipercaya. Orangnya itu ya misalnya kalau apa dapat dipercaya itu ya. Ya dapat dipercaya lah. Orangnya terpercaya orangnya itu. Kalau ngomong ya benar. Tidak mungkin buat. Kalau misalnya dia itu menerima titipan, ya pasti dia itu jalankan titipan sesuai dengan amanah. Misalnya ngutang 10.000 ya kembali 10.000. Orangnya amanah. Kalau dikasih amanah itu dikasih misalnya ya dikasih kekuasaan. Nah, kayak Nabi itu katakan jadi pemimpin. Ya jadi pemimpin yang amanah. Kalau sekarang ini nggak bisa jadi nabi. Karena pemimpin pemerintah terutama ini banyak yang nah, tapi sebelum jadi pemimpin janji-janjinya manis, mantap, mau bikin ini, pendidikan gratis, mau bantuan ini, setelah jadi nggak ada, gosip semua ya, hanya bohong semua. Itu berarti tidak amanah. Nah, nabi orangnya pasti amanah. Kalau nggak amanah nggak mungkin jadi nabi. Yang ketiga, apa ketiganya? Sidik, amanat, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu. Katanya Allah, misalnya Muhammad, ini ada kewajiban. Kewajibannya itu umatmu kasih kewajiban aqimus shalah, laksanakan salat. Salat itu apa? Innas salata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditentukan waktunya. Waktunya itu begini. Ada 5 duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang duhur 4 rakaat, subuh berapa rakaat? 2. Dan Muhammad kasihan melihat umat-umatnya seperti kalian ini. Kok umat saya ini kok sudah mulai ngantuk. Sudah salat sekarang dikasih bonus saja. Awalnya salat 5 kemudian dikurangi jadi 3 misalnya. Isya yang awalnya 4 rakaat kemudian Nabi Muhammad misalnya bilang hanya 2. Bagaimana kalau begitu? Bisa nggak jadi nabi? Tidak bisa. Jadi nabi itu pasti menyampaikan apa yang disampaikan Allah itu disampaikan kepada umatnya secara utuh, nggak mungkin dikurang-kurangi, juga nggak mungkin ditambah-tambahi. Ya kalau kita ini
Mendengar informasi 1 meter kemudian disampaikan kepada orang lain jadi 2 meter. Kok makin panjang kan begitu ya? Iya bro, iya friend. Manggil apa sama friendnya kalian ini? Iya, say. Misalnya ya bilang sama temannya, say. Saya katanya itu tadi, katanya begini. Nah, kemudian nyambung ke say satunya. Say begini, tambah panjang. Nyambung lagi, iya katanya itu tadi. Itu katanya ambil hembodinya enggak dikembalikan. Dibuang lagi. Nah, ditambah kata-kata buang, tambah panjang. Nah, berarti orang seperti itu enggak bisa dipercaya ya. Jadi tabligh itu menyampaikan risalah, artinya risalah itu tidak ada yang disimpan, semuanya disampaikan secara jujur, secara benar. Yang terakhir sifatnya Nabi pasti apa? Apa artinya fatona? Punya pemimpin oon. Gimana kalau punya pemimpin oon? Mungkin enggak seorang ulama oon. Kalau oon jangankan jadi nabi, jadi kiai saja tidak mungkin. Jadi ustadz seperti saya ini lumayan sudah ya, jadi ustadz seperti saya ini. Kalau saya misalnya oon enggak mungkin jadi ustadz. Kok oon disuruh baca kitab enggak bisa, disuruh menerangkan enggak bisa. Ininya enggak nyambung. Ya, nabi itu pasti cerdas. Kalau enggak cerdas enggak mungkin jadi nabi. Dan nabi itu enggak mungkin atau mustahil nabi itu bodoh dan bohong. Iya dah, bodoh dan bohong. Yang terakhir, sudah ya, yang 4 tadi fatoh. Nah, yang kebalikannya itu muhal bagi rasul. Yang terakhir sekarang sifat jaiz bagi rasul. Apa sifat jaiz bagi rasul? Artinya apa? Ya, artinya segala sesuatu yang baru datang, yang bersifat manusia. Jadi a'radul basyariyah itu bersifat manusiawi. Nah, sesuatu yang bersifat manusiawi ini mungkin terjadi kepada Rasul. Tetapi walaupun demikian ini hal-hal yang tersebut itu tidak sampai mengurangi derajat ke Rasul, tidak mengurangi kemuliaan, derajat dan pangkat ke Nabi. Contoh, sekarang ya, Rasul mungkin enggak kena corona? Enggak mungkin. Mungkin apa enggak corona kira-kira mengurangi derajat kenabian atau tidak? Tidak. Oh, berarti Rasul mungkin enggak kena corona? Ya mungkin saja. Rasul kena gatal-gatal? Mungkin apa enggak? Mungkin. Berarti apa? Gatal-gatal kan sesuatu yang bersifat manusia. Oh, punya Rasul ngantuk? Mungkin enggak Rasul ngantuk? Mungkin. Punya Rasul tombu oben? Mungkin. Karena apa? Rasul juga manusia. Oh, Rasul kok lapar? Rasul lapar mungkin apa enggak? Walaupun dia seorang nabi, orangnya hebat, maksum, terjaga dari perbuatan dosa, tetapi dia itu juga manusia. Sekalipun manusia, tetapi dia bersih dan terjaga dari perbuatan dosa. Nah, hal-hal tetapi mungkin terjadi kepada Rasul adalah hal-hal yang bersifat manusia. Rasul ngantuk, pengen tidur, pengen kawin, ngantuk, lapar, yaitu sesuatu yang mungkin terjadi kepada Rasul. Nah, sekarang saya kasih contoh yang lain. Rasul mungkin enggak Rasul itu mencuri? Tidak mungkin. Kalau Rasul mencuri, jelas bukan Rasul. Sekarang Rasul misalnya makan sambil joget? Hah? Tidak. Mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Walaupun joget itu kan bukan perbuatan dosa, cuma joget-joget kan. Tapi Rasul enggak mungkin melakukan sesuatu seperti itu. Rasul merokok sambil nyanyi, gini-ginian, main rokok. Atau Rasul jadi pembalap, mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya, karena itu bisa mengurangi derajat ke Nabi.
Artinya Rasul itu manusia, tetapi walaupun manusia itu tidak mungkin melakukan perbuatan yang sia-sia. Kalau kena penyakit atau apapun yang menimpa kepada Nabi, tetapi yang menimpa dan tidak sampai mengurangi derajat ke Nabi. Nabi abatok mungkin enggak? Mungkin, karena Nabi juga manusia. Nabi sakit gigi, mungkin enggak? Mungkin. Itu artinya maksudnya sifat mungkin bagi Nabi itu namanya a'radul basyariyah. Sesuatu yang baru datang kepada Nabi tetapi tidak mengurangi derajat kenabian. Sesuatu itu bersifat manusia. Seperti perasaan lapar, ngantuk, pengen kawin. Tapi nggak mungkin Nabi itu zina, misalnya nggak mungkin. Ya, jadi hanya yang mungkin yang datang kepada Nabi sifat kemanusiaan ya. Nabi main gerambol, mungkin nggak? Nggak mungkin mengurangi. Jangankan Nabi, kayak Zuhri saja misalnya merokok sambil soel-soelan begini, nggak mungkin. Kayak Zuhri begini misalnya makan sambil jalan lari ngomong, tidak mungkin. Kayak Zuhri saja pengasuh kita tidak melakukan perbuatan gitu. Padahal itu bukan perbuatan dosa. Itulah hebatnya Nabi. Walaupun dia itu manusia, tetapi perbuatannya tidak mungkin yang mengurangi derajat ke manusia. Ya kalau kita ini yang manusia biasa ya mungkin biasa kan, ngengek sambil ngomong biasa. Kalau Nabi tidak mungkin. Buang air besar sambil nyanyi misalnya, tidak mungkin Nabi itu. Ustadz atau kiai kalau sudah jadi pengasuh tidak mungkin. Tapi kalau ustadz masih biasa ya, biasa mungkin ya. Buang air besar sambil nyanyi, mandi sambil nyanyi ya. Sudah habis waktunya, tapi ini hujan gimana ya? Saya mau pulang nggak bisa pulang ini. Tuh.